pemirsa, kembali lagi di acara Sosok. Terima kasih masih menyaksikan acara Sosok dan saya masih bersama Bams di sini. Nah, benar nggak sih yang semua lagu yang di awal memulai solo karir ini diciptakan sendiri? Inspirasinya dari mana tuh? Kehidupan dari sekitar, dari diri sendiri. Ya kayak gitulah kalau orang nulis sih kebanyakan kayak gitu ya. Jadi ya inspirasinya dari situ. Semuanya berarti dari kehidupan pribadi dong? Pribadi, dari dengerin dari orang, dari gimana lo melihat dunia, beda-beda ya. Jadi karena kan kalau namanya nulis, gue tuh tipe penulis yang nggak bisa nulis kalau misalnya memang nggak ada niat. Jadi mesti bener-bener gue ngerasain sesuatu, gue ada yang mau gue tulis baru gue nulis. Gue tipenya orang kayak gitu. Kan ada juga memang musisi yang bisa tuh kayak gitu. Ada order lagu misalnya, tulis lagu dong tentang misalnya patah hati. Bisa langsung nulis gitu. Gue kalau lagi gak patah hati, gue mau nulis gimana? Gue santai kok. Iya, kalau nggak ada orang yang cerita, nggak ada yang gue denger cerita tentang patah hati, gimana gue mau nulis patah hati? Kayak gitu sih. Nah, di album yang mau rilis ini tuh tentang apa? Macam-macam sih, macam-macam. Pesan yang mau disampaikan di album ini? Itu lebih kepada gue kayak bercerita sih. Jadi bercerita tentang kehidupan aja. Kayak kehidupan gue sih kebanyakan. Kehidupan gue dan antara gue. Dan ada juga yang gue ngelihat dunia kayak gimana gitu loh. Itu kayak pesan kalau orang dengerin album gue ya, itu yang gue cerita sih. Kayak gitu sih. Jadi kalau kita mendengarkan lagu Mas Bams yang baru nih kayak dengerin orang lagi cerita tentang sebuah kehidupan gitu. Dikutip dari suatu media online katanya musik itu, Mas Bams pernah berkata bahwa musik itu bukan materi, bukanlah untuk materi ya. Kalau bisa dijelasin itu? Sebenarnya gua as a person, gua nggak terlalu care tentang materi. Puji Tuhannya, Tuhan selalu menjaga gue, memberikan gue materi ya. Iya. Gitu ya sih. Puji Tuhannya tuh itu gitu. Jadi gue selalu menganggap materi itu adalah bonus yang lo dapetin. Sama juga sama kerjaan gue gitu. Jadi lo bisa menjalankan kerjaan lo dengan happy. Gue bukan tipe orang yang seneng ngeliatin buku tabungan tuh kayak angkanya nambah gitu, kayak gue menjadi happy gitu. Gue bukan tipe orang kayak gitu. Gue sangat jarang sekali malah lihat itu keuangan gue kayak gimana gitu. Karena I know I'm gonna be alright. Karena gue punya dia yang di atas gitu loh. Kalau gue personally orangnya kayak gitu. Jadi untuk hal apapun yang gue lakukan tuh, gue lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau lakuin dengan baik, udah pasti kalau dapat materinya, udah pasti kalau dapat gaungnya, dapat semuanya, dapat fame-nya lah, apapun itu yang lo mau gitu. Cuman jangan itu yang menjadi prioritas. Lebih ke situ loh maksudnya. Kayak materi itu jangan jadi prioritas, fame itu jangan menjadi prioritas. Karena kalau tujuan lo untuk itu, hasilnya udah pasti nggak bagus aja. Itu kalau menurut gue ya. Hasilnya, buntutnya tidak akan menghasilkan sesuatu yang bagus buat lo gitu loh. Mesti ada a greater good dalam apapun yang lo kerjakan gitu. Jadi lo mesti target lo tuh hal yang lebih besar, jangan hal yang di sini. Hal yang di sini tuh menurut gue which is adalah materi dan fame. Hal yang lebih besar itu contohnya seperti apa? Contoh, memberikan pekerjaan buat orang banyak. Menaikkan, kalau misalnya gue bikin gym, menaikkan taraf hidup trainer, yang which is gajinya below pay di seluruh dunia. Itu yang lo naikkan gitu. Tujuan lo tuh kebaikan. Baru lo akan akan mendapatkan dari apa yang kebaikan yang lo lakukan. Itu sih kalau gua ya. Kan orang beda-beda ya. That's why orang beda-beda. Itu adalah gua gitu. Karena sebenarnya harta yang lo punya dalam sebuah pekerjaan itu adalah di orang-orangnya, business structure lo, sama satu lagi menurut lo paper tuh apapun, perjanjian dan itu dan surat dan apa itulah harta lo, bukan uangnya menurut gue uangnya ya come and go man. Ya serius, uang tuh akan come and go kalau menurut gue sih. Jadi ya itu yang selalu gue tekenin sih. Jadi seperti tawaran-tawaran menyanyi itu
benar-benar nggak mikirin mau seberapa besar as long as balik lagi. Bukan gua, kalau namanya dibayar, itu adalah dimana lo memposisikan diri lo supaya dihargai orang. Itu lain lagi loh. That's a different kind of thing. Bukan gua tidak dibayar. That's a different kind of thing. Kalau orang membayar, itu adalah bentuk apresiasi orang kepada lo. Bukan lo tidak dibayar. Justru kalau gua mau nyanyi kemana ya tanpa dibayar, I'm stupid. Gua merendahkan diri gue sendiri. Menurut gua, lo menentukan harga, lo menentukan posisi lo, itu adalah bentuk dari penghargaan diri lo sendiri. Wah. Oh serius? Serius? Luar biasa banget. Itu benar kalau menurut gue ya. Jadi kalau lo tidak men-state derajat lo, gimana orang lain mau men-state derajat lo? Lo mesti bisa men-state gue tuh apa dulu, baru lo bisa dihargain sama orang. Kalau itulah bentuk penghargaan lo terhadap diri lo, baru lo bisa dihargai sama orang lain. Oh, paham. Nah, terus apa sih yang jadi tantangan nih saat mulai untuk bersolo karir? Kalau sih puji Tuhan, gue udah mulai stepnya udah nggak dari bawah lagi. Jujur, kalau soal tentang itu gitu, jujur awal karir gue lah yang membuat gue bisa segampang itu bikin album solo, bisa segampang itu promo kemana-mana gitu loh. Kalau buat sekarang, buat orang mulai main musik tuh, kalau dia bisa berhasil itu is a really great achievement. Karena sekarang industri musik di Indonesia tuh nggak segampang dulu waktu gue di Samsung sih. Gue harus akuin, sekarang tuh susah. Industrinya sedikit lagi bobrok. Jadi kalau ada orang yang mau masuk, that's why kalau ada orang mau masuk ke sebuah industri yang namanya industri musik, you have to be damn good, man. And you have to be very talented and everything, dan lu juga mesti punya kegigihan. Karena balik lagi, industri musik tuh industri yang kecil lah, industrinya nggak gede. Kalau lu nggak jadi yang terbaik, lu nggak bakal bisa memenuhi kebutuhan hidup lu sendiri. Jadi that's why untuk kayak hal-hal yang begini-begini nih, yang industri yang kecil-kecil begini, lu mesti jadi yang terbaik. Kalau lo jadi yang terbaik, lo pasti bisa sukses. And tadi you have to be damn good. Are you good enough? I am good. I am good. Kalau enggak, gue nggak sampai di sini. Oh iya, benar juga ya. Terus perbedaan yang terasa nih saat waktu itu masih bergabung di band sama sekarang bersolo karir tuh, yang dirasa tuh apa sekarang? Apanya? Perbedaannya. Tanya gue kalau misalnya ketemu lagi ya. Karena kalau sekarang gue belum terlalu ngerasain bedanya apa. Mungkin kalau beda, yang paling beda tuh baru ya pusingnya sendiri sekarang. The bad side, the good side, lu bisa semau lu. Serius? Iya, lu bisa, musiknya sesuka gua aja, orang buatan gua kok. The bad side gua mentok, gimana caranya ya benerinnya? Cuman nggak ada yang ditanyain kan, lu cuma sendiri. Berapa lama sih nyiapin untuk sebuah single terbaru itu? Berapa lama ya? Kalau lagunya soalnya udah dikumpulin dari dulu ya. Jadi tulisannya itu udah dari dulu udah kayak gua kan actually gua kayak kasih lagu tuh bukan cuman yang ada di album doang. Ada banyak banget sebenarnya, lebih banyak dari itu gitu. Cuman yang menurut label tuh sudah cocok untuk dimasukkan sekarang, karena ada lagu yang memang belum tentu, bukan jelek. Kalau gua keluarinnya sekarang, orang bingung karena lagunya langkahnya terlalu ke depan banget gitu loh. Jadi ya mesti dipilah-pilah lah. Jadi kalau misalnya ngomongin rekamannya doang, kayak 2 bulanan lah. Ada nggak salah satu single yang jadi favorit, terus punya lirik yang mendalam untuk personally Mas Bam sendiri nih? Yang gue suka, judulnya Aku Jatuh Cinta, yang gue suka. Boleh dinyanyiin? Oh. Kayak gimana? Nah, yang aku impikan hidup bersamamu selama, yang aku dambakan ada di dekatmu selamanya. Nah, kenapa itu punya arti mendalam? Karena itu lagu gue ciptain waktu gue benar-benar jatuh cinta.
Jadi buat gue itu setulus-tulusnya gue tulisnya. Terus ada nggak nih pesan yang disampaikan untuk para musisi-musisi muda nih yang sekarang juga lagi struggle untuk menjadi the damn good as you may be, ya kan? Amin. Nah, itu ada nggak pesan-pesan yang mungkin mau disampaikan untuk memotivasi mereka lah ya? Gue sih kalau untuk musisi pastiin memang talenta lo di situ, karena itulah yang akan membuat kamu nanti one step ahead dari orang-orang yang nggak punya talenta, tapi belajar juga, serius. Dua-duanya bisa sukses, cuman yang bisa jadi damn good itu yang memang udah ada God given talent. Kadang-kadang tapi orang yang punya God given talent terlalu malas untuk bekerja karena dia udah ini gitu, that's the thing gitu. Selalu orang yang bikin dia bisa jadi top notch itu karena memang dia berawal tuh stepnya udah one step ahead dari orang yang nggak punya apa-apa, cuman belajar juga gitu loh. Jadi pastiin memang ya lo ada gift itu gitu loh, karena balik lagi it's just not a hobby. Kalau terakhirnya lo jadiin itu sebuah pekerjaan gitu, tetap aja Indian itu jadi lumbung nasi lo, so pick wisely. Kayak gitu sih. Nah tuh, pesannya luar biasa sekali ya pemirsa dari. Nah pemirsa, ini Sosok episode Bambang Regina Bukit. Jangan lupa untuk saksikan Sosok di www.binus.tv. Yang aku impikan hidup bersamamu selamanya. Yang aku dambakan ada di dekatmu selamanya. Karena dirimu buatku berubah menjadi manusia yang lebih baik. Kau bisa meredam egoku yang kerap menjatuhkanku. Ku berjanjikan menjaga dirimu, berikan yang terbaik dariku, menjaga keutuhan dua manusia menjadi satu. Aku jatuh cinta, aku jatuh cinta, no 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 oh. Aku jatuh cinta, no no oh. Aku jatuh cinta, no 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 no.